Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Slamet Purnomo ingin menjelaskan tentang hukum internasional, yaitu hubungan antara hukum internasional dan juga hukum nasional. Baik, sebelumnya tujuan pembelajaran dari presentasi ini yaitu setelah mempelajari materi kita mampu menjelaskan antara hukum internasional dan juga hukum nasional. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hukum internasional itu apa. Hukum internasional itu adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas eksistensi berskala internasional. Hukum internasional juga mengurusi segala struktur dan juga perilaku organisasi internasional dan juga pada batas tertentu, perusahaan, multinasional dan juga individu. Hukum internasional adalah hukum yang bangsa-bangsa dan juga hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan juga aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada konteks, kaidah dan juga asas yang mengatur hubungan antar anggota bangsa juga atau hukum internasional juga cukup memiliki wibawa terhadap hukum nasional untuk mengatakan bahwa pada umumnya hukum internasional itu ditaati dan juga hukum nasional itu pada akibatnya tunduk pada hukum internasional. Sebagai contohnya, dapat dikemukakan bahwa pada umumnya negara-negara di dunia ini saling menghormati tanpa batas atau garis batas wilayah yang memisahkan negara yang satu dengan juga yang lainnya. Dengan kata lain, negara-negara menaati hukum internasional mengenai batas wilayah negara sebagai suatu hukum yang mengikat dirinya dalam pergaulan dengan negara lain, khususnya dengan negara tetangganya. Usaha mengubah perbatasan negara dengan jalan kekerasan merupakan suatu hal yang dewasa hampir tidak lagi dilakukan. Berlainan dengan masa lampau. Pada masa lampau sering terjadi perang yang dimaksud menundukkan negara lain untuk merebutkan suatu wilayah di perbatasan. Jadi, hubungan antara hukum internasional dan juga hukum nasional antara lain menurut positifnya beberapa negara dan perkembangan teori-teori hukum dikenal dua aliran besar mengenai hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, monisme dan dualisme. Perbedaan pandangan ini lahir tentunya sebagai akibat dari perbedaan dasar filsafat dalam menelaah kaidah hukum itu sendiri, serta latar sosial menjadikan latar belakang munculnya teori-teori tersebut. Menurut teori monisme, hukum nasional dan juga hukum internasional merupakan dua aspek berasal dari satu sistem hukum umumnya. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkat laku individu. Yang kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati. Dan juga ketiga, bahwa keduanya merupakan manifestasi dan juga konsepsi hukum saja, dan juga kedua merupakan bagian dari kesatuan yang merupakan dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum. Dalam perkembangan, aliran monisme terpecah menjadi dua, yaitu aliran monisme pragmat hukum internasional dan juga monisme pragmat hukum nasional. Monisme pragmat hukum nasional berpendapat bahwa apabila terjadi suatu konflik dalam tatanan sistem hukum antara hukum internasional dan juga hukum negara, maka hukum internasional harus lebih diutamakan dan juga diberlakukan pada hukum negara. Sedangkan monisme pragmat hukum nasional memiliki pandangan yang terbalik, yaitu apabila terdapat suatu konflik dalam tatanan sistem hukum, maka negara lebih dahulu lah yang harus diutamakan dan juga diberlakukan. Hal ini berdasarkan pendapat bahwa hukum internasional berasal dari hukum negara. Baik, contohnya itu adalah hukum kebiasaan yang timbul dari praktik-praktik negara-negara. Karena hukum internasional itu berasal dari sumber hukum negara, maka hukum negara kedudukannya lebih tinggi daripada hukum internasional.
Teori kedua itu ditemukan oleh aliran dualisme yang mengungkapkan bahwa hukum internasional dan juga hukum negara adalah dua sistem hukum yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini yang dimaksud antara subjek-subjek hukum internasional negara, sedangkan subjek individu adalah individu sumber hukum. Hukum internasional bersumber pada kaidah pendak bersama negara, ataupun hukum nasional bersumber pada pendak negara. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan hukum internasional. Selain itu, Azilotti menganut aliran dualisme berpendapat bahwa fundamental hukum nasional didasarkan pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian internasional harus dihormati berdasarkan prinsip Asta Sunda. Itulah presentasi yang bisa saya jelaskan bahwa hubungan hukum internasional dan juga hukum nasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.